Dereng, Kalimantan iki. Masih anggotanya masih sekitar 18 nggih. Nggih, betul, Bu. Bung, kira-kira ada penambahan anggota lagi enggak ini? Ya, ada Bu. Insya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, panitia PPDB SMAN Pesanggaran dan seluruh wali murid bersama pendamping dari SMP. Hari ini kami mewakili panitia PPDB dari SMA Negeri Pesanggaran mengadakan sosialisasi tentang zonasi sebaran dan pemenuhan pagu. Kegiatan yang pertama adalah sambutan dari kepala sekolah kepada Ibu Kurnia Dewi, SPD MPD, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Panitia PPDB, yang kami hormati pula Bapak Ibu calon wali murid SMAN Pesanggaran, dan Bapak Ibu guru, mungkin dari SMP ya, kemudian juga Bapak Ibu pendamping, serta anak-anakku sekalian yang saya sayangi. Tak lupa puja dan puji syukur tetap kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan walau bertemu secara daring, ya. Bapak Ibu, mohon maaf di sini saya laksanakan kegiatan ini dari SMAN Rogo Jampi karena mau ada kegiatan pertemuan rapat untuk kita fokus pada PPDB pada tahapan terakhir ini. Kita tetap berkomitmen bahwa panitia PPDB kita itu yang kita laksanakan transparan dan akuntabel, okay? Tidak ada yang ditutup-tutupi dan kita sesuai dengan juknis yang ada. Untuk Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, kalau kemarin itu kita sudah melewati dari tahapan afirmasi, perpindahan tugas orang tua, kemudian untuk prestasi hasil lomba, kemudian pada tahap yang kedua, tahap prestasi akademik, dan sekarang pada tahap yang ketiga ini adalah tahap zonasi jarak dan zonasi sebaran. Nah, sepertinya untuk zonasi sebaran itu karena satu desa atau satu dusun hanya satu ya pesertanya. Ya, ini tentu saja untuk masih ada kekurangan dari pagu yang sudah kita tetapkan. Oleh karena itu tidak usah khawatir untuk putra-putri Bapak Ibu yang kemarin di tahap zonasi itu belum masuk, bisa tetap memantau bagaimana kegiatan PPDB di SMA Pesanggaran. Ya, masih ada kemungkinan untuk bisa masuk karena ini sudah ada juknisnya. Nanti terakhir informasi terakhir adalah di tanggal 2 Juli. Bapak Ibu, nanti untuk bagaimana teknisnya akan dijelaskan oleh panitia Pak Ipung dan Pak Dian dan maupun yang lainnya, ya. Nanti menjelaskan bagaimana juknis dari kegiatan PPDB kita. Untuk pemenuhan pagu adalah tanggal 2 Juli mulai dari jam 1 malam sampai dengan, ya, jadi ini secara online ya, mulai jam 1 malam secara online. Ya, itu nanti silakan nanti dicek dan tidak usah khawatir. Kemudian misalnya nanti ada kekhawatiran kemudian segera gerusa-gerusu, jangan segera gerusa-gerusu untuk mencari sekolah lain, ya. Tetap aja stay di SMAN Pesanggaran, ya. Nanti terakhir itu daftar ulangnya masih tanggal 2 Juli, ya. Intinya tetap pasang, untuk anak-anakku pasang telinga, ya, baik-baik melihat segala sesuatunya, ya, sehingga ketika nama kalian
ada muncul lagi ya, itu nggak usah kaget karena itu sudah ada juknisnya memang dari provinsi. Itu aja mungkin dari saya. Eh, Tetap semangat anak-anakku dan panitia PPDB, kita tetap melaksanakan sesuai dengan juknis. Kita laksanakan PPDB yang transparan dan akuntabel. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Kurnia Dewi. Cara yang kedua yaitu pesan yang akan disampaikan oleh Ketua PPDB SMAN Pesanggaran tahun 2024, yaitu kepada Bapak Sabirul Rasad. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Bapak, Ibu yang kami hormati, Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, alhamdulillah anak-anak yang saya cintai dan kami banggakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah karena kita diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan acara meeting dengan baik. Semoga apa yang kita lakukan dapat berkah dari Allah SWT. Selawat dan salam semoga terterimakan pada Nabi kita Muhammad SAW. Anak-anak yang kami hormati, PPDB kali ini ternyata berbeda dengan yang tahun kemarin. Yang tahun kemarin itu sistem zonasi, itu langsung dilihat dari jarak rumah ke sekolah. Nah, sedangkan yang tahun ini itu zonasi dibagi dua, yaitu radius, yang kedua sebaran. Nah, untuk yang radius, kita yang zonasi itu pagunya kita menerima sekitar 153. Ternyata di sistem itu dibagi dua, yaitu yang radius dan yang sebaran. Nah, yang radius, sistem yang mengatakan itu, yang bekerja, untuk radius itu hanya ada 90 mahasiswa yang diterima. Dari mana 90 mahasiswa itu? Diperoleh dari jarak paling dekat dari sekolah. Nah, kemudian yang sebaran, ternyata yang sebaran itu diambil per desa satu. Nah, zona kita itu mulai dari Muncar, Tegal Delimo, Trono, Gambiran, Purworejo, Bangurjo, Silirakum, Sanggara. Sehingga anak-anak yang rumahnya di kecamatan itu diambil 101. Ternyata sampai hari ini itu baru ada 15 orang. Jadi berarti baru 15 desa yang diambil di Jepara. Nah, berarti kita masih kekurangan siswa. Nah, ini bagaimana? Yang kurang ini diambil dari mana? Nah, yang diambil itu ya nanti akan kita dengarkan penjelasan dari tim operator yang kemarin sudah di briefing oleh Bang Dinas. Nah, oleh karena itu anak-anak, sebagaimana himbauan dari kepala sekolah tadi, tolong tetap tenang dan tidak perlu gelisah karena masih ada siswa yang kuotanya itu masih kurang. Nah, jadi kuotanya masih kurang.
Sehingga kota ini nanti akan dipenuhi oleh pendaftar yang mungkin sekarang ini masih tidak ada di radius dan di sekitar. Nah, oleh karena itu saya berharap anak-anak jangan terburu-buru memindahkan pendaftarannya, tetap diikuti sampai tanggal 2. Ya, jadi ini sampai hari ini SMA Pesanggaran itu masih kurang sebarannya tadi. Nah, sebarannya itu baru 15, ya, masih kurang sekitar ada 30. Nah, ini nanti 30 dari mana? Apakah diambilkan dari yang radius tadi yang masih banyak pendaftar yang tidak terima? Itu nanti kita dengarkan dari tim kami. Saya kira itu anak-anak dari kami. Sekali lagi semangat dan mudah-mudahan semuanya sudah diterima di Manggar. Kita akan bergabung di SMA Pesanggaran. Saya kira itu, terima kasih atas segala kekurangannya dan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Himbauan dari Bapak Rasad adalah jangan tergesa-gesa dan berusaha untuk tenang. Oke. Materi yang ketiga yaitu akan disampaikan oleh Bapak Ipung Joko, informasi tentang zonasi sebaran dan pemenuhan pagu secara detail. Mohon disimak dengan seksama. Pada Bapak Ipung kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Dian Baktiar. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri Pesanggaran, Bapak Ibu Waka SMA Negeri Pesanggaran, Bapak Ibu orang tua dari calon peserta didik, guru pendamping SMP MTS di sekitarnya, dan para calon peserta didik baru yang hari ini sudah menyelesaikan tahapan demi tahapan dalam pelaksanaan PPDB Jatim 2024. Marilah sebelum kita mulai acara ini, kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kalian semua tetap menjadi yang terbaik, dan pilihan kalian hari ini adalah pilihan yang terbaik, dan mudah-mudahan selalu mendapatkan berkah. Salawat salam selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, Bapak Ibu pendamping, Bapak Ibu guru SMP MTS, hari ini masih deg-degan juga, nggih. Hari ini kita akan memberikan sosialisasi tentang zonasi sebaran, daftar ulang, dan pemenuhan pagu. Nah, untuk itu saya akan share screen dulu supaya kita nanti bisa melihat bagaimana kita nanti akan memahami dari sebuah sistem dari pusat, sehingga sekali lagi bahwa sistem PPDB ini tidak berasal dari kebijakan sekolah, tapi itu memang dari pusat. Jadi para operator dan tim panitia PPDB itu melaksanakan sesuai jenis seperti arahan dari Ibu Kepala SMA Negeri Pesanggaran, Ibu Kurnia Dewi. Saya mohon untuk share screen dulu. Sudah nampak ini? Ya, sebentar. Nah, ini para orang tua, para pendamping guru SMP dan MTS di sekitarnya. Nah, kita lihat kemarin kita sudah melakukan meeting untuk tahap zonasi. Kemarin sudah Pak Ibu sampaikan bahwa tahap zonasi itu dibagi menjadi dua, yaitu tahap zonasi radius dan zonasi sebaran. Nah, ini kita mulai untuk yang tahapan terakhir.
Dan sekarang tanggal 28 Juni. Penutupannya ini 28 Juni 2024 itu jam 9 malam. Jadi jam 9 malam itu sudah ditutup. Kemudian pengumumannya itu nanti pada tanggal 29 Juni 2024 pukul 8 itu sudah bisa dilihat. Itu anak-anak yang sudah diterima di tahap zonasi ini, maka pada tanggal 29 Juni 2024 mulai pukul 8 kalian mulai bisa mengikuti penerimaan oleh calon peserta didik baru. Jadi kalau kalian sudah diterima, segera kalian download bukti penerimaan tersebut. Selanjutnya, di nomor 5 ini yang paling penting bagi CALSIS, bagi calon siswa yang sudah diterima, segera untuk daftar ulang di SMA Negeri Tujuan, yaitu hari Sabtu tanggal 29 Juni dan tanggal 1 Juli 2024. Jadi di sela-selanya ini hari Minggu. Jadi hari Minggu ya tidak ada kegiatan. Jadi pada jam 29 Juli dan 1 Juli 2024. Syarat dan ketentuan untuk daftar nanti akan dibahas oleh tim operator langsung. Berikutnya, bagi yang tidak diterima di jalur zonasi, ya, baik itu di zonasi radius maupun zonasi sebaran, kalian nggak perlu khawatir dulu karena kalian nanti masih ada di nomor 6. Di nomor 6 itu adalah pengumuman pagu, yaitu tanggal 2 Juli 2024. Nah, nanti ini di setiap sekolah itu bisa ada, bisa tidak. Kenapa begitu? Karena bisa ada karena ada salah satu dari CALSIS yang diterima di sekolah yang sudah dipilih tetap tidak melakukan tahlilan. Sehingga ini nanti akan muncul di setiap sekolah. Ada yang ada yang tidak. Ya. Kemudian berikutnya bagi anggaplah ini adalah cadangan ya. Nah, kita jelaskan dengan contoh. Kemudian bagi yang diterima di zonasi tadi kan 29 Juli dan 1 Juli 2024. Kemudian ada lagi nanti pada tanggal 2 Juli pengumuman pagu bagi yang namanya tertera di sini segera untuk daftar ulang pagu pada tanggal 2 Juli 2024 mulai pukul 9 sampai pukul 4 sore. Kalau pengumumannya itu mulai jam 12.00. Nah, berikutnya saya ke ini dulu. Nah, ini dia kita bahas sedikit tentang jalur zonasi. Jalur zonasi SMA 50% itu kan dibagi menjadi dua. Satu zonasi radius atau zonasi jarak itu 30%. Yang satu lagi zonasi sebaran 20%. Ketentuannya untuk zonasi radius 30% ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari wilayah dalam zonasi dan wilayah luar zonasi yang berbatasan yang diukur dengan jarak terdekat ke sekolah, tujuan jarak sekolah terdekat dan kemudian untuk zonasi sebaran dibentukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari sebaran kelurahan atau desa di wilayah dalam zonasi. Ingat ya, di wilayah dalam zonasi. Jadi, dan dengan dibagi rata sejumlah kelurahan desa dari wilayah dalam zonasi tersebut. Nah, kita lihat sekarang, kita kembali ke sekarang ke web dulu. Ini dia. Nah, sekarang kita lihat wilayah zonasi SMA di Pesanggaran itu di sini ada. Jadi kalian bisa lihat ini informasi wilayah zonasi. Nanti munculnya kalian pilih Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Pesanggaran, Pesanggaran kita cari.
yang kita itu berada di, kalau yang di zona ini ada wilayah dalam zona. Berikut adalah rincian wilayah dalam zona beserta sekolah yang berada di dalamnya. Jadi itu tadi untuk ketentuan yang radius, yang jarak tadi itu dalam zona dan luar zona. Tapi yang untuk sebaran itu hanya yang memilih pilihan di sekolah itu dalam zona. Tadi sudah ditentukan. Dalam zonanya mana Pak? Ini dia. Untuk SMA Negeri Pesanggaran itu berada di zona 2. Ini hanya dalam zona. Mulai dari SMA Negeri Purwoharjo, SMA Negeri 1 Bangurjo, SMA Negeri 1 Pesanggaran, SMA Negeri 1 Puncak, SMA Negeri 1 Tegalimo, SMA Negeri 1 Sorono. Zonasi sebarannya mana Pak? Zonasi sebaran yang ada di kelurahan atau desa ini. Jadi kalau kalian lihat, kita lihat ya di SMA Negeri Pesanggaran contohnya, di sini disebutkan ini data bagus sekolah. Data bagus sekolah SMA Negeri Pesanggaran itu waktu awalnya 306, radiusnya 95, dan waktu sebarannya 61. Kita lihat apakah waktu radiusnya sekarang sudah tertulis 95. Kita lihat ya. Kita lihat yang belakang. Nah, ini dia sudah terpenuhi ya 95 ya. Ini untuk SMA kita sudah terpenuhi 95. Jadi sekarang kita lihat yang sebarannya. Sebaran di pemeringkatan. Ini ya. Ini saya pilih zonasi sebaran. Kemudian setelah saya pilih, kemudian saya pilih Banyuwangi SMA Negeri Pesanggaran. Kita lihat ini sekarang. Ini baru 15 yang terpenuhi. Padahal tadi di Pak di sini disebutkan bahwa Pak punya sebaran SMA Negeri Pesanggaran itu 61. Jadi ada yang belum terpenuhi. Gimana itu Pak? Ya kita lihat aja di sini wilayah sebarannya untuk SMA Negeri Pesanggaran saja. Ini kelurahan desanya itu lebih dari 40. Bisa lebih Pak. Nah, kan kita ada di dalam zona. Yang di dalam zona saja itu kan Purwoharjo. Purwoharjo berapa desanya? Bangurjo berapa desanya? Pesanggaran berapa desanya? Puncak berapa desanya? Tegalimo juga Sorono. Sehingga ini yang bagi ini dibagi nih. Jadi pembagiannya gimana? Nah ini dia. Ini ya kalian lihat ini pembagiannya. Di sebelum ini saya masuk ke sini dulu pembagiannya. Saya masuk ke Nah ini dulu. Ini ya, kita lihat ini misal misalnya tadi kan ada di dalam zona. Misalkan di dalam zona ini desanya ada di desa A, B, C, D, E, F, G, C. Kemudian punya itu untuk sebaran itu 60 dibagi rata sejumlah desa. Ini nama desa ya, kelurahan atau wilayah dalam zonasi ini dibagi rata. Nah ini pembagiannya. Yang lainnya apa? Ini sekolah. Misalkan ini adalah sekolah SMA AA, sekolah SMA BB, sekolah SMA CC, dan sekolah SMA DD. Nah ini pembagiannya. Jika di sekolah itu waktunya sebarannya itu 60, maka akan dibagi rata ke seluruh desa ini. Pak, ini tanda merah ini di mana? Nah ini dia. Beda, ini ada 2, ini ada 1, ini ada 2. Nah ini sekolah BB ini hasil sebaran jumlahnya yang dibutuhkan 19 ya, dibutuhkan 19. Nah ini dibagi rata. Kemudian ditandain kok 1 di mana Pak? Ini 1 itu ini karena kelurahan atau desa itu terjauh dari SMA BB. Jadi tadi peraturannya di sini kan sekolah yang dekat. Jadi pembagiannya di 19 dibagi semuanya, dan yang merah ini adalah sekolah terjauh. Karena 19 ada 1 ditaruh di sini. Nah, kemudian yang sekolah CC, sama sekolah CC. Sekolah CC ada 2, 1, 2, 1, 2, 2 ini. Ini jumlahnya yang dihitung waktunya di zonasi sebaran 14. Nah, dua ini adalah sekolah yang adalah desa yang terdekat dengan sekolah ini.
Yang ini satu ini sekolah terjauh. Jadi dibagi dua. Begitu juga sekarang yang ini. Ini sekolah DD kok nol, Pak. Nah ini dia, sekolah DD mempunyai zonasi sebaran itu adalah 9. Yang ini jelas ini titik terjauh, nggak kebagian. Karena kenapa? Karena sudah dibagi rata di masing-masing desa. Peraturannya secara juridis adalah dihitung dari jarak terdekat dari sekolah. Ini dia ya. Ini untuk teman-teman Paku. Oke, kita sekarang zonasi karena banyak yang ngechat ke Paku. Kok tidak saya terlempar, kemudian saya itu nggak masuk ke zonasi sebaran itu di mana? Nah, ini mana? Di PDB Jatim kemarin kan saya bilang bisa ada simulasi rankingan jalur zonasi. Nah, saat kalian memilih mendaftar di jalur zonasi, itu kan pilihannya ada 3. Boleh memilih 1, boleh memilih 2, boleh mengisi 3-tiganya. Nah, cara melakukan simulasi rankingannya seperti apa? Contoh, jika kalian memilih pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, maka secara juridis disebutkan bahwa pilihan 1 kalian itu akan di-ranking. Jika kalian di sini tidak ditandingkan, istilahnya di sini, jika di sini ditandingkan dan tidak diterima, maka dia akan ke sekolah pilihan 1 di zonasi sebaran. Itu jika memilih 1, habis itu selesai. Nah, tetapi jika nanti ini kalian itu tidak diterima, maka kalian nanti akan masuk ke sekolah pilihan 2 zonasi radius. Jika di zonasi radius pilihan kedua itu kalian tidak diterima, maka kalian ditandingkan ke zonasi sebaran sekolah pilihan kedua. Jika sekolah pilihan kedua kalian juga tidak diterima, maka kalian akan ke sekolah pilihan ketiga jika kalian memilih pilihan diisi ya, pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan ketiga diisi. Hingga sampai di sini sekolah pilihan 3 ditandingkan untuk zonasi sebaran. Jadi ini untuk dalam zonasi, kalau luar zonasi tidak menggunakan simulasi ranking seperti ini. Berikutnya adalah kita ke penggunaan waktu. Nanti bisa ditanyakan. Untuk penggunaan waktu, penggunaan waktu adalah upaya untuk mengisi sisa daya tampung sekolah atau waktu yang belum terpenuhi setelah melalui jalur pendaftaran zonasi yang mungkin disebabkan oleh salah satu peserta yang diterima itu mengundurkan diri setelah dinyatakan diterima. Dan dikarenakan ada kuota atau pagu tetapi tidak ada pendaftaran, maka penggunaan pagu ini dilakukan. Penggunaan pagu itu dilakukan secara sistem, ya, secara sistem. Jadi kenapa dilakukan Zoom meeting hari ini? Karena nanti di tanggal 2 Juli itu ada muncul pengumuman pagu. Istilahnya pengumuman pagu itu cadangan. Nanti tiba-tiba nama kalian muncul di pengumuman pagu, ya kalian harus bisa menerimanya, diterima di sekolah tersebut. Itu sistem pengumuman pagu. Nah, ini apa syarat dan ketentuannya penggunaan pagu itu? Nah, syaratnya adanya calon peserta didik yang telah diterima tapi tidak melakukan daftar ulang atau mengundurkan diri. Yang kedua, adanya desa atau keluaran di jalur zonasi sebaran SMA tapi tidak ada pendaftarnya. Maka pengumuman pagu kota tersebut diisi dengan mengambil jarak terdekat dengan sekolah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa dilanjutkan dengan tim yang lain dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan kalian pemahaman. Dan jangan lupa kalau penggunaan pagu di suatu sekolah itu memang belum terpenuhi, maka insya Allah akan ada koordinasi yang lebih lanjut dari tim panitia PDB beserta jajaran dan kepala sekolah. Mungkin kalian akan diberikan salah satu solusi kalau kalian selalu berkoordinasi dengan
sekolah terdekat atau berkoordinasi dengan tim panitia PPDB SMA Negeri Pesanggerahan bagi yang ingin melanjutkan sekolahnya di SMA Negeri Pesanggerahan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Ipung atas informasinya yang sangat rinci. Informasi yang keempat akan disampaikan oleh Bapak Prima Fajar Dirta salah satu tim operator PPDB. Kepada Bapak Prima, dipersilakan. Terima kasih Bapak Dian atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri Pesanggerahan dan Bapak Ibu Guru, adik-adik yang kami banggakan dan orang tua wali murid yang saat ini mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Adik-adik yang kami hormati, memang di dalam PPDB tahun ini mungkin ada sesuatu yang baru ya untuk kita semua, karena muncul istilah zonasi, radius, dan sebaran. Kalau tahun kemarin itu sebenarnya hanya satu saja, disebutnya hanya zonasi, tapi tahun ini ada sesuatu yang baru, dan ini cukup membuat kita deg-degan ya. Kok nama saya tidak ada di radius dan di sebaran tidak ada. Nah, ini adalah hal yang baru, patut kita apresiasi. Tidak usah risau adik-adik, karena sesuatu yang baru itu bukan berarti kita menjadi ketinggalan zaman ya, tapi kita harus ikuti dan kita harus berkembang, karena sesuatu yang abadi itu adalah perubahan. Adik-adik yang kami banggakan, yang ingin kita tekankan di sini adalah yang pertama itu jangan terburu-buru gaduh dulu, jangan risau, dan jangan terburu-buru lah, karena proses PPDB di tahun ini khususnya untuk zonasi itu belum selesai. Masih ada serangkaian proses yang harus kita ikuti. Jadi tunggu dulu hingga prosesnya selesai, baru kita bertanya kira-kira langkah selanjutnya yang harus kita lakukan apa. Itu jadi tunggu saja dulu di rumah dengan tenang, tunggu saja informasi dari SMA. Tapi jika masih belum mengakomodir pertanyaan atau belum puas dengan jawabannya, silakan datang ke Semanggar saja. Nanti lebih jelas akan kami jelaskan secara rinci, dan tentunya kalau misalkan bertatap muka kan lebih enak ya adik-adik ya kita bicaranya. Sebenarnya di sini saya ingin menekankan bahwa mohon adik-adik mengisi presensi yang telah kami sampaikan, linknya di kolom komentar. Sebentar, ini deh. Nah, ini. Ini ya adik-adik. Jadi silahkan nanti presensi yang ada di kolom komentar diisi. Ini berlaku untuk semua adik-adik yang saat ini mengikuti proses PPDB Jatim, terutama yang akan ingin berencana sekolah di SMA Negeri Pesanggerahan. Jadi mohon data ini silahkan diisi dengan sebenar-benarnya, mulai dari nama lengkap, kemudian asal sekolah, alamat rumah domisili, itu silahkan diisi dari dusun, kemudian RT, RW, desa, dan kecamatan. Kalau bisa lengkap nanti lebih baik lagi. Kemudian diisi dengan contohnya misalkan ya, oh ini nggak bisa ngisi saya. Jadi misalkan contohnya, misalkan dusun Sumbermulyo, RT 1, RW 2, desa Sumbermulyo, Kecamatan Pesanggerahan, mungkin seperti itu. Jadi bisa diisi dengan rinci. Nanti isian rinci nanti memudahkan kita untuk bertindak selanjutnya. Kemudian nomor WA, setelah itu nomor telepon orang tua yang bisa dihubungi. Kalau bisa ini yang apa ya, yang fast respon ya jadi ya. Jadi ketika ada perubahan kebijakan, nanti kita akan segera hubungi. Kalau misalkan nomor adik-adik tidak bisa dihubungi, kita akan segera menghubungi orang tua. Kemudian isilah jarak rumah ke Semen Pesanggerahan, ini ada di kolom pendaftaran atau di dalam cek PIN ada mungkin jarak sekolah terdekat.
Isilah dengan contoh ribuan ini tanpa tanda koma dan titik. Nah, nanti dari data yang kita himpun dari ini akan kita himpun, kemudian kita jadikan acuan untuk tindakan selanjutnya. Gitu ya. Katanya kan adik-adik pengen sekolah di Semanggar nih, kan gitu. Nah, kalau misalkan data ini diisi dengan benar, nanti kita bisa memberikan keputusan selanjutnya. Itu ya, terutama dengan data yang ingin adik-adik sampaikan kepada kami. Kemudian, tadi ada pesan bahwa untuk zona sebaran yang menjadi dasarnya adalah ketika kita terlempar dari zona radius, nanti akan tergeser ke dalam zona sebaran. Nah, sebaran ini tersebar di seluruh desa dalam satu zona. Jadi zona 3 itu kan banyak sekali, seperti yang disampaikan oleh Pak Ipung tadi. Nah, jadi sebaran itu tersebar mulai dari Pesanggaran, Sileragung, Bangurjo, Purworejo, Tegal Trimo, Muncar, hingga Serono. Jadi banyak sekali. Nah, nanti diharapkan setelah ada keputusan terkait dengan zonasi, nanti di tanggal 2 ada kebijakan yang dinamakan pemenuhan pagu. Jadi proses ini masih belum selesai adik-adik. Masih ada tahap pemenuhan pagu. Nah, pemenuhan pagu ini nanti dilaksanakan di tanggal 2 Juli. Diharapkan nanti adik-adik standby karena waktunya hanya 1 hari. Pemenuhan pagu dan daftar ulang itu hanya 1 hari di tanggal 2 Juli. Gitu ya. Kemudian, apabila ada pagu zonasi sebaran yang belum terpenuhi, nanti ada pemenuhan pagu yang diambilkan dari zonasi jarak atau radius. Misalkan, ini kan kita punya pagu yang ada di zona sebaran itu kan banyak sekali, mulai dari Pesanggaran hingga Serono. Misalkan nanti di sebaran yang ada di Serono ada calon peserta didik yang tidak mau daftar di Semanggar. Nah, kuota yang masih ada itu akan dialihkan ke radius. Jadi mungkin nanti radiusnya diharapkan bisa melebar. Karena sekarang itu jarak paling jauh itu kan hanya 4,2 kalau nggak salah 4,2 kilo. Nah, diharapkan dengan tambahan pagu itu nanti jaraknya bisa melebar seperti itu. Nah, adik-adik jika ada pertanyaan silakan disampaikan saja melalui raise hand boleh, langsung dari kolom chat boleh, atau langsung berbicara boleh, silahkan. Nanti silahkan bertanya jika ada yang kurang paham, silahkan langsung diutarakan pada kesempatan Zoom kali ini. Begitu adik-adik ya. Silahkan jika ada pertanyaan, sambil menunggu pertanyaan dari adik-adik, kita kembalikan lagi ke moderator Pak Dian. Kami kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, disampaikan terima kasih kepada Bapak Prima yang telah memberikan informasi tentang pengisian daftar hadir dan beberapa rincian data peserta didik. Nah, sesi yang terakhir itu mungkin yang sudah ditunggu dari tadi oleh peserta Zoom kali ini, yaitu sesi tanya jawab. Silakan yang punya pertanyaan unek-unek tentang pergerakan data yang tampil di web PPDB, silakan ditulis ataupun disampaikan secara langsung. Oke,
Ada pertanyaan Pak Prima dari Diaus, silakan ditanggapi dulu. Ya, ini pertanyaan dari Diaus ya. Dari Diaus di kolom komentar. Kalau boleh tahu Diaus ini yang mana ya? Halo Diaus. Diaus bisa muncul ke permukaan? Silahkan. Gak usah malu-malu Diaus. Oke, kalau gitu saya bacakan saja ya pertanyaan dari Diaus. Diaus apa Diaus? Pak, saya mau mengulangi pertanyaan saya. Ya, boleh. Kalau saya tidak daftar ulang di SMA pilihan kedua, apakah bisa mengikuti pemenuhan pagu? Pertanyaan ini sebenarnya kita kembalikan lagi ke dalam sistem PIN. Jadi mengapa tahu kok di PPDB Jatim ini ada yang dinamakan dengan PIN. Jadi PIN itu adalah identitas kita saat mengikuti pendaftaran. Sama dengan sidik jari kita, sama dengan serial number, sama dengan NIK kita. Jadi PIN itu merupakan identitas kita ketika kita daftar di PPDB Jatim. Dan PIN itu melekat di semua informasi yang ada dalam proses pendaftaran, terutama dengan data pribadi. Jadi PIN itu tidak dapat dimiliki oleh orang lain dan PIN itu tidak mungkin sama dengan orang lain, gitu ya. Itu namanya PIN. Nah, PIN itu hanya bisa digunakan satu kali pendaftaran. Maksudnya, ketika sudah diterima di sekolah tertentu, PIN itu hangus. Tidak dapat digunakan untuk daftar lagi. Nah, ketika Diaus itu telah memilih sekolah, dan ternyata diterima, walaupun itu di sekolah pilihan kedua, berarti PIN itu sudah tidak dapat digunakan lagi. Dalam artian PIN itu hangus. Berarti kalau misalkan hangus, apakah masih bisa dalam mengikuti pemenuhan pagu? Jawabannya tidak bisa secara sistem. Jadi PIN Diaus akan dikunci dan dianggap menjadi calon siswa di sekolah pilihan yang sudah Diaus pilih. Kemudian kalau tidak daftar ulang, apakah bisa mengikuti pemenuhan pagu? Tetap tidak bisa. Karena daftar ulang atau tidak itu sifatnya hanya menyetujui kita diterima di sekolah tertentu atau tidak. Misalkan tidak daftar ulang bagaimana ya? PIN-nya hangus gitu aja. Apakah saya diterima di sekolah tertentu? Kalau misalkan tidak daftar ulang ya berarti tidak diterima. Seperti itu. Nah, solusinya bagaimana? Solusi yang paling realistis dan relevan dengan pertanyaan Diaus adalah yang pertama harus ikhlas ke dalam sekolah pilihan kedua. Itu yang pertama. Nah, kalau tidak ikhlas bagaimana, Pak? Nah, kalau misalkan tidak ikhlas dengan sekolah pilihan kedua, silahkan datang ke cabang dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Banyuwangi untuk meminta solusi. Nah, kalau misalkan tetap belum menemukan solusi, bagaimana Pak? Silahkan datang ke Semanggar untuk kami briefing secara tatap muka. Silahkan nanti kita bicaralah terkait dengan solusi itu bagaimana, agar nanti tidak menimbulkan salah komunikasi atau miskomunikasi. Karena komunikasi yang berhubungan dengan PPDB itu sangat rawan. Maksudnya ketika kita salah memahami itu akan menjadi panjang sekali buntutnya, gitu ya. Jadi Diaus silahkan kalau misalkan memang tetap ingin
mengikuti kata hati Diaus, ingin sekolah di Seman Pesanggaran, mungkin loh ya, silahkan datang dulu ke Seman Pesanggaran untuk kita briefing, maksudnya kita arahkan kemungkinan dan resiko yang terjadi seperti apa. Jadi itu memang tidak bisa serta-merta itu kita harus cabut berkas, nggak bisa. Itu akan banyak sekali dampak-dampak atau efek yang timbul setelah itu. Seperti itu ya. Jadi seperti itu. Dia silahkan datang saja ke Seman Pesanggaran. Nanti kita masih buka nggih Pak ya? Masih buka. Tapi kalau besok mungkin daftar ulang. Iya, 29 daftar. Boleh, silakan. Silakan datang ke Seman Pesanggaran. Seperti itu ya, Diaus. Semoga bisa mencerahkan. Terima kasih. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya, silakan. Tyson, Pak, saya misalkan ada satu wilayah di desa saya itu ada 2, kok saya itu nggak diterima ya, padahal rumah saya jauh. Silakan tanya. Oke, silahkan tanyakan kenapa kok ada sebaran atau kenapa kok ada radius. Nah, sebenarnya sebaran dan radius itu digunakan untuk mengakomodasi, menjaring teman-teman kita itu yang rumahnya jauh. Misalkan, contoh kasusnya sebenarnya itu kan kebijakan yang bagus ya, kebijakan yang sebenarnya menguntungkan jika tepat sasaran. Misalkan, Seman Pesanggaran itu kan tempatnya di Pesanggaran, sedangkan ada calon siswa yang ada di wilayah Sukomade misalkan. Nah, kalau misalkan itu di ranking secara jarak terdekat, pasti akan kalah dengan teman-teman yang ada di Pesanggaran, kemudian ada di Cileragung, Sumber Agung, Sumber Mulia, pasti akan kalah. Kemudian oleh pemerintah dibuatkan sistem radius, sistem sebaran, itu untuk mengakomodasi teman-teman kita yang ada di daerah Sukomade. Bagaimana caranya yang rumahnya jauh itu ketika ingin sekolah di Pesanggaran, itu tetap mendapat kuota. Akhirnya dibuatkan sistem sebaran. Akhirnya disebar, setiap desa itu mendapat kuota 1, masing-masing 1. Nah, itu merata di semua desa yang ada dalam satu zona. Merata semua diberi 1-1. Nah, berarti kuota zona sebaran itu masing-masing desa hanya 1. Nah, misalkan Pak, yang ini daftar satu desa yang jauh itu 2, bagaimana Pak? Ya berarti yang diambil tetap 1. Perankingnya gimana? Ya berarti di ranking yang satu desa itu jaraknya paling dekat dengan sekolah. Itu yang menjadi prioritas. Nah, kok ngono Pak? Nah, itu memang juknisnya seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa mengubah juknis, kita tidak bisa mengubah kebijakan. Jika ingin bisa kita adalah mengikuti peraturan dan kebijakan. Kalau misalkan ingin mengubah kebijakan, silahkan menjadi DPR dulu. Kita akan bangga ketika lulusan dari Semanggar itu menjadi pemerintah daerah maupun provinsi, syukur-syukur bisa jadi presiden gitu ya. Terima kasih. Jadi itu ya, zonasi sebaran itu yang digarisbawahi hanya 1 per desa. Jangan takut, jangan risau, nanti masih ada tahap pemenuhan pagu. Jadi kita masih ada harapan di pemenuhan pagu. Terima kasih. Oke, kedua. Dari Eva. Assalamualaikum Pak, jika nama kita ada di zona sebaran, apakah bisa geser lagi? Kemungkinannya adalah masih bisa. Siapa yang bisa geser adalah teman kita satu desa yang jaraknya lebih dekat dengan SMA Negeri Pesanggaran. Jadi masih bisa digeser dengan teman kita yang jaraknya walaupun 10 meter, walaupun 1 meter itu lebih dekat dengan SMA Negeri Pesanggaran. Jadi masih bisa tergeser. Gitu ya. Selama belum final sampai pengumuman daftar ulang, mohon adik-adik doanya diperbanyak, usahanya diperbanyak, semoga nanti bisa masuk ke dalam SMA Negeri Pesanggaran dengan
lancar dengan baik seperti itu. Gitu ya Eva, bagaimana Eva? Eva rumahnya mana? Mungkin bisa ditulis di kolom komentar saja. Sambirejo. Nganu kemarin bilang loh, Faris. Katanya gini, so aku sambang nganu nyambang ning pondok paling dia nyambangi Mas Ian, ngono. Hah? Oke, untuk Eva yang ada di Sambirejo, itu mungkin mudah-mudahan ya, silakan Suaranya Eva. sampean pedot-pedot. Teman-teman yang ingin masuk ke SMA Sanggaran itu kemarin sudah masuk dalam proses atau tahap ngerapot. Jadi untuk zonasi Itu siapa nggak teman-teman yang di-mute ada di itu? Sambirejo itu sudah tidak ada lagi, mungkin seperti itu ya. Mas Faris ndek Banyuwangi, aku ndek Sarongan kok. Mas Faris lo ndek Banyuwangi. Walah. Sampean aku Sumatera ndi Mas Yan? Palembang. Oke, akan saya lanjutkan untuk jawab. Pertanyaan dari Arya, Pak mohon informasi untuk Paku Kelurahan apakah masih berjalan prosesnya? Ya, kemarin dan hari ini prosesnya berjalan untuk Paku Sebaran dan Paku Radius. Pertanyaan kedua, kan untuk Paku Sebaran kuota 61 belum dimulai prosesnya, di SMA 1 Pesanggaran sudah dimulai dan baru terisi sekitar 15 anak. Dan untuk Paku zona terdekat 95 sudah ditutup, bukan sudah ditutup, tapi sebenarnya sudah terranking dari kemarin. Jadi yang jaraknya lebih jauh dari 95 anak yang terdekat ini akan tergusur, akan gugur. Nah, kenapa kuota Paku Sebaran 61% itu belum terpenuhi? Itu jawabannya, nih saya bagikan layar dulu. Kelihatan ya? Nah, oke. Jadi Paku sebanyak 61 anak itu terbagi menjadi beberapa poin, beberapa item, beberapa kelurahan, sangat banyak sekali. Di sini disebutkan bahwa Kelurahan Pesanggaran pakunya 2, Pesanggaran Sumbermulyo 2, Kelurahan Kesilir itu 2, Silir Agung 2, Bangurejo 2, Kebon Dalem 2, sampai seterusnya hingga sebanyak sekolah seperti yang sebanyak desa atau kelurahan yang sudah disimulasikan oleh Bapak Ipung tadi. Bahkan di sini muncul juga Kecamatan Muncar, Kecamatan Tegal Trimo, Kecamatan Purwoharjo, hingga Kecamatan Serono. Karena kecamatan-kecamatan ini adalah kecamatan yang satu zona dengan SMA Negeri Pesanggaran, yaitu zona 2. Jadi kenapa belum terpenuhi 61? Karena saya misalkan di area Kecamatan Serono, Kelurahan Wonosobo, di sana belum ada lulusan SMP dari sana yang mendaftar ke SMA Pesanggaran. Nah, nanti di momen pemenuhan Paku, jika kuota-kuota ini tidak terisi, maka dialihkan menjadi zona radius. Nah, zona radiusnya bisa saya contohkan di sini. Ini adalah lokasi SMAN Sanggaran, titik warna merah. Kelihatan ya.
Jika saat ini jarak terjauh zona radiusnya adalah 4 km dan nanti zona sebaran kosong sebanyak misalkan 30 pagu, maka jarak terjauh ini menjadi melebar. Saya simulasikan menjadi 5 kilo ya. Nah, jadi dia akan melebar. Semakin lebar, semakin lebar, semakin lebar hingga kuota 154 di pagu zonasi itu terpenuhi semuanya. Jadi maka di awal tadi diimbau oleh Ketua Panitia, Pak Ipung, Ibu Dewi, Pak Prima juga bahwa yang namanya tidak muncul di perankingan radius dan zonasi, jangan panik dulu karena ada peluang zonasinya nanti melebar sesuai dengan simulasi ini. Nah, oke, Diaus, Bu Sabrina ini adalah salah satu panitia. Diaus, tadi pagi saya ketemu dengan Pak Rasad dan disuruh menunggu sampai hari Senin. Ya, kasus Diaus ini sangat relevan dengan contoh yang disampaikan oleh Bapak Ipung tadi. Jadi perankingan atau penandingan jaraknya adalah yang pertama, sekolah pertama itu tanding jarak pada zona radius. Jika gugur, maka tanding pada zona sebaran. Jika di zona sebaran gugur dan siswa itu punya sekolah pilihan kedua, maka siswa itu ditandingkan lagi pada sekolah pilihan yang kedua pada sistem zona radius. Seandainya nanti gugur di zona radius, maka tanding lagi di sekolah pilihan kedua pada zona sebaran. Jika masih gugur di sekolah pilihan kedua zona sebaran, maka seandainya punya sekolah pilihan yang ketiga, tanding lagi kepada sekolah pilihan 3 zona radius. Dan jika seandainya masih gugur lagi, maka tanding terakhir pada zona sebaran di sekolah ketiga. Jadi total ada 6 tanding jarak yang di ranking oleh sistem. Tapi bagi anak yang sekolah pilihannya hanya ada satu, misalkan SMA Pesanggaran saja, ketika dia gugur di tanding zona radius, maka di ranking ulang di zona sebaran. Jika di zona sebaran gugur, maka peluangnya adalah pada simulasi ini. Simulasi pemekaran radius seperti yang baru saja saya tunjukkan. Nah ini. Sementara jaraknya sekian, jika nanti pagu sebarannya kosong, maka akan melebar, melebar, melebar hingga kuota 154 terpenuhi. Oke, Pak Dian masih mengecas laptop ya. Jadi itu tadi yang disampaikan oleh Pak Dian diharapkan bisa memahami terkait dengan radius dan sebaran. Jadi radius itu adalah diambil dari jarak terdekat dengan sekolah. Kemudian kalau sebaran itu disebar merata di semua desa yang ada dalam satu zona. Jika sebaran itu kotanya masih kosong, itu nanti akan ditambahkan sisa pagu yang ada di sebaran itu ditambahkan ke dalam pagu atau kuota zonasi radius. Jadi nanti diharapkan
pagu radiusnya tidak hanya 95, dan ini akan tambah lagi. Bisa 125, bisa 130, intinya sampai dengan total jumlah semua peserta itu terpenuhi. Jadi 306 peserta itu terpenuhi dalam proses PPDB tahun ini. Jadi ya itu semua nanti diharapkan hingga semua masuk dalam calon siswa penuh sampai dengan 306 calon peserta didik. Itu ya. Kemudian ada pertanyaan dari Mafia Sholawat. Kalau namanya hilang, gimana Pak? Ya, dicari dulu. Enggak ya. Jadi gini, nama hilang itu di mana? Dicari dulu, maksudnya dicari dulu itu di dalam proses PPDB, zonasi radius itu dicari, ada atau tidak namanya. Kemudian ketika tidak ada, silakan dicari di sebaran, di kolom sebaran. Nah, kalau memang mungkin tetap tidak ada, silahkan ditunggu hingga tahap pemenuhan pagu yang ada di tanggal 2. Jadi itu ditunggu dulu sampai dengan tanggal 2 Juli. Diharapkan nanti sampai tanggal 2 namanya muncul kembali gitu ya. Jadi proses ini belum selesai, diharapkan menunggu sampai tanggal 2 Juli karena masih ada proses tahap pemenuhan pagu. Itu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Kalau cek jarak di mana, Pak? Cek jarak itu kalau tidak salah itu muncul ketika kita mengecek PIN. Jadi ketika kita ngecek PIN itu ada jarak antara sekolah dengan rumah, itu ada. Jadi di dalam halaman cek PIN itu ada pemeringkatan. Jadi di ranking dulu sekolah yang paling dekat itu mana, itu ada. Jadi jarak antara sekolah dengan rumah itu muncul semua di halaman ketika kita mengecek PIN. Itu silakan dicek ya. Untuk Mafia Sholawat mungkin bisa muncul ada keterangannya jarak rumah dengan sekolah itu berapa ribu kilometer, itu ada, silakan dicek. Oke, terima kasih. Ya, oke. Kita lanjut Pak ya. Masih dari Mafia Sholawat. Kalau cek jarak di mana Pak? Oke. Saya simulasikan untuk pemeriksaan jarak. Yang kita gunakan untuk mengukur jarak adalah maps dari google.com. Jadi ini ada SMA Negeri Pesanggaran. Kelihatan ya, ada foto. Misal rumah Pak Dian ada di sekitar, nah ini, daerah perempatan ini, saya main klik kanan. Kalau dari HP, tekan tahan layar HP-mu, lalu ukur jarak, dan klik SMA Negeri Pesanggaran. Maka muncul jaraknya 940,71 meter. Contoh lagi, jika rumahmu di Pasar Pesanggaran, nanti sini, total jaraknya 692,59 meter. Pak, rumah saya ada di mana misalkan ya, MTS. Oke. Maka titiknya ditarik, tempatkan di MTS. Maka total jaraknya 2,29 km. Seperti itu. Oke. Lanjut pertanyaan dari Arya. Pak, mohon penjelasan.
Jika sudah masuk dan terdaftar zona radius pilihan sekolah kedua, apakah ditarik kembali apabila ada tanding zona radius pemekaran sekolah pilihan ke-1, ataukah sudah final diterima di sekolah pilihan kedua? Untuk kasus yang seperti ditanyakan oleh Arya, sayang sekali, jadi momen pemenuhan pagu itu berada di belakang pendaftaran perankingan zonasi. Jadi jika terjadi seperti ini, maka anak tersebut tetap terkunci di sekolah pilihan kedua. Nah, sedangkan yang teman-temannya yang tidak ada sekolah pilihan kedua, bisa jadi dia masuk kepada zona radius pemekaran. Dan sekali ada beberapa kejadian-kejadian yang sejak hari pertama zonasi kemarin banyak masuk pertanyaan-pertanyaan kepada tim PPDB dengan beragam kisahnya masing-masing. Oke, jadi mumpung masih ada kesempatan untuk bertanya, silakan tulis di kolom chat atau raise hand atau disampaikan secara langsung. Oke, saya tambahkan lagi informasi. Pak, misal nama saya nanti di pemenuhan pagu tidak ada, bagaimana? Maka secara teknis berarti gugur pada pemenuhan pagu. Artinya yang terjaring di pemenuhan pagu adalah teman-temanmu yang tidak sedang diterima di sekolah manapun dan jaraknya lebih dekat dari SMAN Pesanggaran. Maka solusinya karena kami panitia PPDB berkomitmen memberikan pelayanan yang optimal dan humanis, maka boleh datang ke SMAN Pesanggaran bersama orang tua di tanggal 3 atau 4. Jadi misalkan ada yang bingung tentang namanya tetap tidak muncul di PPDB jalur zonasi maupun yang pemenuhan pagu, boleh berdiskusi secara langsung untuk bertemu dengan tim. Nanti akan ada Bapak Rasad dan Bapak Ipung yang akan berusaha memberikan himbauan dan pelayanan yang lebih optimal. Oke, rupanya sudah tidak ada pertanyaan lagi di sesi kali ini. Maka kita akan memasuki sesi penutup, yaitu foto bersama. Oke, silakan segenap peserta Zoom untuk membuka kamera dan akan saya ambil dokumentasinya. Oke, ada kondisi yang diceritakan oleh Arya, tadi suaranya terputus.
Saya ulang, jika kasus terjadi seperti Arya, ini jika sudah masuk dan terdaftar zona radius pilihan sekolah kedua, maka tidak bisa lagi untuk ikut pemenuhan pagu, yang mana pemenuhan pagu itu sebenarnya adalah zona radius pemekaran dari sekolah pilihan pertama. Maka kesimpulannya tetap lanjut di sekolah pilihan kedua, karena bagaimanapun juga kemarin pada saat daftar setelah pilihan pertama, kedua, dan ketiga itu sudah diputuskan dan didiskusikan bersama orang tua. Jadi usia SMP menjelang SMA sudah harus bijak mengambil keputusan tentang diri sendiri dan harus berkomitmen. Oke, kita langsung sesi foto, screenshot. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. 1, 2, 3. Oke, saya selaku moderator menyampaikan terima kasih atas perhatiannya telah mengikuti Zoom sosialisasi zona sebaran dan pemenuhan pagu yang dilaksanakan oleh PPDB SMA Pesanggaran. Dan bila mana ada kesalahan kata, kesalahan jawab, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami juga manusia biasa. Terima kasih, kami sampaikan kembali. Semoga doa-doa yang dipanjatkan terkabul sehingga dapat bergabung di SMA Negeri Pesanggaran. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Dewa Barakatuh. Foto dulu, foto. Foto dulu. Screenshot ya.